Selamat siang anak-anak. Apa kabar siang ini? Pasti kalian tetap sehat, semangat, dan luar biasa kan? Nah anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan belajar subtema kita yang keempat, yaitu tentang Yusuf. Hari ini pertemuan kita yang kedua. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, mari kita awali dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan belajar dari Yusuf yang telah banyak berkorban untuk menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Bantulah kami agar dapat meneladani kesetiaan dan pengorbanan Yusuf. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi lagu Ku Mau Menjadi Seperti Yusuf sambil mengikuti video berikut ini. Seperti Yusuf. Yuk kita nyanyikan bersama. Ya tipe. Ku mau seperti Yusuf, pemuda hebat, beriman kuat. Janganlah diandalkannya, Tuhanlah kuasanya. Ku mau seperti Yusuf, dalam sengsara tak putus asa. Anak-anak yang terkasih, minggu lalu kita sudah bersama-sama membaca dua cerita berdasarkan kitab suci tentang Yusuf diperlakukan secara tidak adil dan Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada subtema 4, yaitu tentang Yusuf. Pertama-tama kita akan melihat beberapa peneguhan berdasarkan dua kisah yang telah kita baca. 1. Kisah hidup Yusuf sehingga menjadi penguasa di Mesir. Anak-anak, Allah itu setia. Ia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Meskipun harus melewati banyak cobaan, namun pada akhirnya rencana Allah akan nyata bagi kehidupan kita. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Oleh karena itu, ia dibenci saudara-saudaranya. Yusuf hampir dibunuh, dibuang, dan dijual sebagai budak di Mesir. Tetapi imannya kepada Allah membuat ia tetap sabar dan menjadi orang yang baik dan bijak. Yusuf menolak ajakan untuk berbuat jahat, sehingga ia difitnah lalu dipenjarakan oleh raja. Di dalam penjara, Yusuf tetap sabar. Ketika raja kebingungan menafsirkan mimpinya, Yusuf dipanggil. Dengan bijaksana, ia menjelaskan arti mimpi raja dan menasihati raja tentang hal yang sebaiknya dilakukan. Kesabaran dan kebijaksanaan Yusuf membuat raja terkesan, maka
ia mengangkat Yusuf menjadi penguasa dengan tugas mengatur persediaan pangan bagi seluruh negeri. Saat bencana kelaparan melanda, sesuai tafsiran mimpi yang diberikan Yusuf, persediaan pangan yang disiapkan Yusuf untuk negeri Mesir melimpah. Maka saudara-saudara Yusuf pun pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Selanjutnya, Yusuf mengundang seluruh keluarganya untuk menetap di Mesir. Demikianlah cara Allah menyelamatkan para bapa bangsa Israel dari bencana kelaparan yang melanda. Kedua, pengorbanan diperlukan untuk mencapai kemuliaan. Untuk bisa menikah dengan Rahel, Yakub harus bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Tapi pertama-tama ia harus menikahi Lea, lalu ia bekerja selama 7 tahun lagi, baru bisa menikahi Rahel yang kemudian melahirkan Yusuf dan Benyamin. Demikian pun untuk bisa menjadi penguasa di Mesir, Yusuf juga mengalami serangkaian penderitaan dan pengorbanan. Dibenci oleh saudara-saudaranya, hendak dibunuh, dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, menjadi budak di Mesir, difitnah, dipenjarakan, dan lain sebagainya. Namun, mengalami penderitaan dan pengorbanan saja tidaklah cukup. Semuanya itu harus ditanggung dengan sabar dan dihadapi dengan iman. Kebijaksanaan yang menjadi buah yang akan mengantar kita pada kemuliaan. Berikutnya yang ketiga, membuat doa syukur. Syukur adalah ungkapan terima kasih. Kita berterima kasih karena sudah mendapatkan atau menerima sesuatu dari orang lain. Semakin besar nilai sesuatu yang kita terima, biasanya semakin besar atau dalam pula kita mengucapkan terima kasih. Dalam kaitan dengan Tuhan Allah, syukur dapat diungkapkan dalam wujud doa. Kita berterima kasih atas apa saja yang telah kita terima dari Tuhan. Tapi, mengucapkan terima kasih saja tidak cukup. Kita juga harus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik. Contohnya, berterima kasih telah diberi tangan yang normal sambil memohon agar tangan selalu dipakai untuk membantu orang lain. Berterima kasih diberi mulut sambil memohon agar mulut selalu mengucapkan kebaikan. Berterima kasih telah diberi tubuh yang sehat sambil memohon agar diberi kekuatan untuk merawat tubuh sehingga tetap sehat. Anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama melihat rangkuman pembelajaran kita pada materi yang keempat ini. Poin A, pengorbanan dan penderitaan juga menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Melalui pengorbanan atau penderitaan yang ditanggung dengan rela, Allah sering melakukan karya pembebasan atau penyelamatannya. Berikutnya poin B, Yakub memperlakukan Yusuf secara istimewa untuk mengenang Rahel, istrinya yang sudah meninggal. Poin C, iri hati dan dengki telah membutakan mata hati saudara-saudara Yusuf, sehingga mereka membuangnya ke sumur dan menjualnya sebagai budak. Berikutnya poin D, Tuhan memakai semua pengalaman buruk Yusuf untuk menyelamatkan Yakub dan anak-anaknya agar terpenuhi janjinya kepada Abraham. Poin E, menyadari semua beban dan penderitaan yang harus ditanggung adalah bagian dari karya keselamatan Allah. Maka Yusuf sama sekali tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Yang terakhir poin F,
Kesabaran untuk menerima cobaan yang datang silih berganti adalah tanda kualitas pribadi seseorang. Anak-anak yang terkasih, demikian pembelajaran kita pada subtema yang keempat. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah Engkau ajari tentang kesabaran Yusuf menanggung beban penderitaan. Kepada kami juga telah Engkau tunjukkan tentang kesetiaan Yusuf yang tidak goyah dalam penderitaan yang menimpanya. Kuatkanlah kami agar dalam menghadapi setiap peristiwa hidup kami dapat selalu tabah dan setia seperti Yusuf. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang.